Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ajaran Nabi Isa alaihi salam yang dikenal sebagai Nabi Allah tiba-tiba berubah menjadi ajaran bahwa Dia adalah Tuhan? Siapa yang pertama kali mengatakan bahwa keselamatan datang dari darah manusia yang disalib? Dan mengapa ajaran ini justru lebih populer ketimbang dakwah Nabi Isa sendiri? Semua jejak itu mengarah pada satu nama. Bukan murid Nabi Isa, bukan orang yang pernah bertemu dengannya, tapi justru orang yang dulu memusuhi Nabi Isa dan para pengikutnya, lalu tiba-tiba mengaku mendapat wahyu. Namanya Paulus. Dialah tokoh yang hari ini disebut-sebut sebagai pendiri agama Kristen. Tapi apakah Anda tahu apa isi ajarannya sebenarnya? Apakah benar ia membawa risalah Nabi Isa atau justru memutarbalikannya? Dalam video ini, Anda akan menyaksikan sendiri bukti-bukti dari Alkitab, pengakuan para ahli, dan riwayat-riwayat sahih dari Islam yang membongkar sosok Paulus sebagai penyusup paling berbahaya dalam sejarah agama langit. Simak baik-baik, jangan lewatkan satu detik pun, karena kebenaran ini sudah lama dikubur, dan kini saatnya kita akan membongkarnya. Bismillah. Mari kita mulai ceritanya. Dalam senyapnya perpustakaan-perpustakaan tua di belahan dunia barat, tersimpan manuskrip-manuskrip yang selama berabad-abad luput dari sorotan umat Islam. Sebagian besar Muslim hanya mengenal Paulus sebatas nama yang sering disebut-sebut dalam kitab Perjanjian Baru, namun tak menyadari bahwa dialah figur sentral di balik perubahan besar ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ia bukan sekadar pengikut, tetapi pengendali narasi, bukan pula penyebar risalah, tetapi penyusun ulang akidah. Dan anehnya, ia tidak pernah sekalipun bertemu langsung dengan Nabi Isa. Namun posisinya di dalam gereja dan kitab suci Kristen justru lebih dominan dibandingkan murid-murid asli Isa. Lembar demi lembar dokumen yang ditemukan dan ditelusuri ulang membuka fakta-fakta mengejutkan bahwa sebagian besar ajaran yang menjadi dasar agama Kristen saat ini justru bersumber dari tulisan Paulus, bukan dari sabda atau perintah langsung Nabi Isa. Fakta ini tercantum gamblang dalam Alkitab sendiri. Jika seseorang cukup teliti membaca dan membandingkan antara Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas, dan surat-surat Paulus. Bahkan, dalam beberapa kasus, ajaran Paulus justru bertolak belakang dengan ajaran Nabi Isa. Kita mulai dari pernyataan paling mendasar dalam kitab Injil. Nabi Isa, Yesus mengajarkan tauhid. Ia menyembah Allah, berdoa kepadanya, menyebut dirinya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Dalam Markus 12:29, ketika seorang ahli Taurat bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ini jelas merupakan deklarasi tauhid, bukan trinitas. Namun, hanya beberapa dekade kemudian, Paulus memperkenalkan konsep anak Allah dalam kerangka ketuhanan. Yesus yang tak pernah diajarkan sang nabi sendiri. Siapa Paulus sebenarnya? Dalam Kisah Para Rasul 9, diceritakan bahwa ia sebelumnya bernama Saulus, seorang Yahudi Bani Israel dari suku Benyamin. Ia adalah penganiaya awal para pengikut Nabi Isa, bahkan terlibat langsung dalam pembunuhan Stefanus, salah satu murid awal. Namun, secara mendadak, ia mengklaim melihat cahaya di langit dan mendengar suara Isa menyuruhnya menjadi pengikut. Tanpa saksi, tanpa konfirmasi dari murid-murid Isa, Saulus berubah menjadi Paulus dan mengambil alih penyebaran ajaran dengan cara yang sangat berbeda. Dokumen-dokumen tertua menunjukkan bahwa murid-murid asli Nabi Isa, seperti Yakobus, Petrus, dan Yohanes, memiliki perbedaan tajam dengan Paulus. Dalam Galatia jam 2:11, Paulus menulis, "Tetapi waktu Kefas Petrus datang ke Antiokhia, aku menentangnya di hadapan umum, karena ia bersalah." Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi konfrontasi langsung antara Paulus dan salah satu murid terdekat Isa. Paulus bahkan tidak segan mencaci murid-murid asli dan menyebut
ajarannya sendiri sebagai wahyu langsung dari Tuhan. Tanpa klarifikasi apakah itu sama dengan ajaran Isa, lebih jauh lagi, dalam Galatia jam 1:11:12, Paulus menegaskan bahwa Injil yang ia sampaikan bukan dari manusia, bukan pula ia terima dari murid-murid Isa, tetapi katanya melalui pewahyuan dari Yesus Kristus. Pernyataan ini mencurigakan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa tidak ikut dalam misi dakwah, justru membawa ajaran baru atas nama wahyu? Bahkan murid-murid asli tak pernah mengklaim hal demikian. Jejak kesesatan yang ditinggalkan Paulus terlihat paling jelas dalam ajaran penebusan dosa melalui darah Yesus. Dalam Roma 5:8-9, Paulus menulis, Kristus telah mati untuk kita, kita telah dibenarkan oleh darahnya. Ini bertolak belakang dengan ajaran Nabi Isa yang menekankan amal, taat kepada Allah, dan pertobatan pribadi. Tidak ada satupun pernyataan Nabi Isa yang mengatakan bahwa manusia akan selamat hanya karena dia mati di salib. Bahkan dalam Matius jam 7:21, Isa berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga, kehendak Allah. Bukan kematian Isa yang menjadi kunci keselamatan. Riwayat-riwayat dalam tradisi Islam pun turut menguatkan kecurigaan terhadap figur Paulus dalam tafsir Al-Quran oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan bahwa ajaran Nabi Isa telah diubah oleh orang-orang setelahnya. Tafsir Imam Ibnu Katsir pada surah Asy-Syaff ayat 14 menyebutkan bahwa kaum Hawariyun murid-murid Nabi Isa terbagi dua setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit. Satu kelompok tetap teguh pada ajaran tauhid dan satu kelompok lainnya mengikuti pendeta yang menciptakan ajaran baru yang secara historis dan konteks mengarah kepada tokoh seperti Paulus. Bukti perubahan ajaran ini juga ditemukan dalam sejarah gereja. Konsili Nicea tahun 325 Masehi menjadi titik resmi perubahan besar. Isa dinyatakan sebagai Tuhan, Trinitas ditetapkan, dan semua Injil serta ajaran yang menolak ketuhanan Isa dibakar atau disingkirkan. Siapa yang menjadi fondasi teologi ini? Paulus. Hampir semua konsep utama dalam keimanan Kristen saat ini berasal dari surat-surat Paulus, seperti keselamatan karena iman, kematian sebagai penebus dosa, anak Allah, bahkan penghapusan hukum Taurat. Dalam Roma jam 6:14, Paulus menulis, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Padahal Nabi Isa berkata dalam Matius jam 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lagi-lagi, ajaran Isa bertentangan dengan ajaran Paulus. Yang satu menghidupkan syariat, yang satu meniadakannya dalam tradisi Islam. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Quran Surat An-Nisa 157-158. Bahkan Allah mengangkatnya hidup-hidup ke langit. Jika begitu, maka seluruh pondasi ajaran Paulus runtuh. Tidak ada penyaliban, maka tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penebusan dosa, maka tidak ada keselamatan lewat darah. Maka umat harus kembali kepada ajaran tauhid murni yang diajarkan oleh Nabi Isa, sebagaimana ditegaskan pula oleh Nabi Muhammad dalam banyak hadis syahih. Dalam dokumen-dokumen gereja awal yang telah disisihkan, seperti Injil Barnabas, yang meskipun tidak dijadikan bagian dari Alkitab resmi, disebutkan bahwa Isa sendiri menubuatkan datangnya Nabi Muhammad dan memperingatkan para murid agar mewaspadai penyesat. Dalam bab 112, Injil Barnabas, Isa berkata, banyak nabi palsu akan datang dengan membawa ajaran-ajaran mereka dan akan mengaburkan kebenaran. Apakah yang dimaksud adalah Paulus? Lebih dalam lagi, para sejarawan Kristen awal pun sebenarnya memiliki keraguan terhadap Paulus. Eusebius, sejarawan abad keempat, yang menulis Ecclesiastical History, mencatat bahwa banyak kelompok awal Nasrani
terutama Ebionites, menolak Paulus, menyebutnya sebagai murtad dari Taurat dan penyesat ajaran Isa. Mereka tetap memegang ajaran Yakobus dan murid-murid asli, serta menolak surat-surat Paulus. Namun suara mereka perlahan dikalahkan oleh otoritas gereja yang bersekutu dengan kekaisaran. Pertanyaannya kemudian, mengapa umat Islam jarang membahas sosok Paulus? Mengapa ia tidak disebut dalam Al-Quran? Jawabannya terletak pada metode Al-Quran yang fokus pada esensi, bukan individu. Al-Quran mengkritik ajaran yang menyimpang, bukan menamakan tokohnya secara langsung. Namun, tafsir dan sejarah memberi kita sinyal kuat. Sosok yang mengubah ajaran Nabi Isa dari tauhid menjadi ketuhanan pribadi, dari amal menjadi darah, dari hukum menjadi kasih karunia, jelas memenuhi ciri-ciri penyesat. Dengan memahami siapa Paulus, bagaimana perannya, dan bagaimana ajaran-ajarannya membelokkan umat dari jalan tauhid, kita bisa melihat bahwa ajaran Islam justru datang sebagai penyelamat dari penyimpangan yang diciptakan olehnya. Nabi Muhammad tidak membawa ajaran baru, tapi mengembalikan umat pada ajaran para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa, dalam bentuknya yang murni. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Lembar demi lembar dokumen sejarah ini belum selesai dibuka. Masih banyak detail mencengangkan yang belum diungkap, termasuk siapa yang membiayai penyebaran ajaran Paulus, bagaimana strategi penyusupan teologi di Kekaisaran Romawi, serta bagaimana kelompok-kelompok yang tetap memegang ajaran Isa akhirnya dihancurkan oleh gereja resmi. Fakta-fakta ini tersimpan dalam manuskrip, tafsir klasik, dan penggalian sejarah yang pelan-pelan mulai dibuka oleh para sejarawan netral dan peneliti independen. Jangan dulu tutup dokumen ini, karena halaman berikutnya akan membuka rahasia lebih dalam dan lebih mengejutkan. Dan saat kita membuka halaman berikutnya dari dokumen sejarah yang selama ini tersembunyi dari umat Islam, satu pertanyaan mencuat dengan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Mengapa Kekaisaran Romawi yang sebelumnya dikenal sebagai penindas ajaran Nabi Isa tiba-tiba menjadi pelindung utama ajaran Paulus? Bukankah ini ironis? Dalam catatan sejarah, Romawi adalah penguasa kafir yang menyalib ribuan orang Yahudi, termasuk para nabi dan utusan Allah. Mereka membenci gerakan monoteistik karena dianggap ancaman terhadap sistem politeisme kekaisaran. Tapi tiba-tiba pada abad keempat, Romawi tidak hanya menerima ajaran Kristen, tapi menjadikannya agama resmi negara. Namun, dan ini yang mencurigakan, yang diterima bukanlah ajaran asli Nabi Isa, melainkan versi Paulus yang telah dimodifikasi dan dilegitimasi lewat Konsili Nicaea. Konsili Nicaea tahun 325 Masehi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus merupakan titik balik paling gelap dalam sejarah agama Samawi. Disinilah doktrin Trinitas ditegaskan. Isa dinyatakan sebagai Tuhan yang sehakikat dengan Bapa, dan Injil-Injil non-kanonik yang bertahan dari murid-murid asli Isa dinyatakan sesat dan dihapus. Bahkan nama Paulus disebut lebih banyak dari murid-murid Isa sendiri dalam naskah-naskah yang disahkan. Ini adalah upaya sistematis untuk menghapus jejak ajaran tauhid dan menggantinya dengan dogma baru yang memudahkan asimilasi politik dengan sistem kepercayaan Romawi. Tidak sedikit catatan sejarah mencatat bagaimana ajaran Paulus lebih ramah terhadap kekuasaan Romawi. Ia menulis dalam Roma 13:1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sebuah pernyataan yang jelas bertentangan dengan misi para nabi yang justru sering mengkritik penguasa zalim. Dalam ayat ini, tampak bahwa Paulus menyisipkan kepatuhan kepada otoritas sebagai bagian dari iman. Ini sangat kontras dengan semangat pembebasan dan perlawanan terhadap penindasan yang dibawa para nabi, termasuk Nabi Isa. Dari sisi ritual dan hukum agama, penyimpangan yang dibawa Paulus lebih nyata lagi. Dalam surat-suratnya, ia menghapuskan kewajiban sunat, puasa, bahkan hukum makanan halal dan haram. Dalam Galatia 5:2, ia berkata,
jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bandingkan dengan ucapan Nabi Isa dalam Matius jam 5:18, sebelum langit dan bumi lenyap, 1 iota atau 1 titik pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap. Ini bukan hanya pertentangan teologis, tetapi juga pengkhianatan terhadap hukum Allah yang telah dijaga sejak Nabi Musa. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat benang merah yang jelas antara penyimpangan ajaran dan strategi politik Romawi saat itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa penyimpangan terjadi bukan karena kelemahan Nabi, melainkan karena umat yang mengganti-ganti wahyu demi kepentingan dunia. Ketika Al-Quran menyebut mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Para mufasir menyatakan bahwa inilah ciri orang-orang seperti Paulus, memanipulasi agama, mengarang kitab, lalu mengatakan ini dari Tuhan. Lebih mengerikan lagi adalah bagaimana ajaran Paulus justru memicu perpecahan internal dalam tubuh umat Nasrani awal. Beberapa kelompok seperti Nazarenes dan Ebionites tetap berpegang pada hukum Taurat, menolak ketuhanan Isa, dan menuduh Paulus sebagai penyesat. Tapi mereka dihabisi oleh gereja resmi. Gereja memperalat negara untuk menyiksa, mengusir, dan membakar semua naskah yang tidak selaras dengan doktrin Paulus. Maka jangan heran jika hingga kini mayoritas umat Kristen dunia hanya mengenal satu versi Injil yang disahkan dan disensor oleh Konsili Nicea. Berdasarkan fondasi ajaran Paulus, para peneliti modern pun mulai menggali kembali kebenaran ini. Profesor Bart Ehrman, seorang ahli perjanjian baru yang dihormati, menyebut dalam bukunya Misquoting Jesus bahwa sebagian besar isi Injil dan surat-surat Paulus telah mengalami interpolasi, penambahan, dan pengurangan oleh penyalin-penyalin abad. Ia menyutokan beberapa ajaran yang dianggap esensial dalam doktrin Kristen saat ini tidak ada dalam naskah aslinya. Jika para akademisi pun mengakui ini, mengapa umat Islam justru diam? Dalam kerangka Islam, Allah telah memperingatkan dengan sangat tegas tentang kelompok yang menyimpangkan kitab suci. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 13, Allah berfirman, mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Tafsir Imam Al-Bagawi dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini termasuk merubah makna, hukum, hingga nasab para nabi. Tanjik, kita telusuri kembali jejak Paulus. Ia memenuhi seluruh ciri ini, memutarbalikkan hukum, mengubah status Isa menjadi Tuhan, dan memunculkan dogma baru yang tidak pernah diajarkan. Satu hal yang menguatkan kecurigaan terhadap Paulus adalah metode retorikanya yang manipulatif. Dalam surat 1 Korintus 9:20-22, Paulus sendiri mengakui bahwa ia menyesuaikan ucapannya tergantung audiensnya. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti di bawah hukum Taurat. Bagi orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Semua itu aku lakukan untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Di balik kata-kata ini, tersembunyi strategi penyesuaian ajaran demi meraih pengikut, bukan demi menjaga keaslian wahyu. Ini sangat kontras dengan Nabi Muhammad yang berkata, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Menandakan integritas risalah, bukan retorika menyesuaikan pendengar. Lalu, bagaimana mungkin umat Islam tidak waspada terhadap infiltrasi pemikiran Paulus jika akar dari seluruh penyimpangan ini telah ditanam sejak awal sejarah Kristen? Mengapa umat hanya membahas ajaran Trinitas tanpa menggali siapa penciptanya? Bukti sudah tersedia dalam Alkitab itu sendiri, tinggal bagaimana kita mau membacanya. Maka, membuka kembali sejarah Paulus bukan hanya soal debat agama, tapi soal menyelamatkan jejak asli risalah Tauhid yang telah dirusak dan ditelan oleh kekuatan politik gereja. Hingga hari ini, surat-surat Paulus tetap menjadi pilar utama dalam kepercayaan Kristen modern. Hampir semua ritual, dogma, dan penafsiran berakar dari tulisannya, bukan dari sabda Isa sendiri. Maka, memahami siapa Paulus dan bagaimana ia memainkan peran
dalam perubahan besar ajaran Nabi Isa adalah satu keniscayaan. Jika umat ingin mengembalikan Nabi Isa bukan Tuhan, ia adalah hamba Allah, seperti dikatakan sendiri oleh Al-Quran dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Sesungguhnya, aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Tapi dalam doktrin Paulus, Isa dijadikan sebagai Tuhan yang harus disembah, sebuah penyimpangan besar yang tidak bisa dibenarkan oleh siapapun yang mencintai kebenaran. Dokumen sejarah ini masih terbuka, masih banyak lapisan kebenaran yang belum diketahui, termasuk siapa yang mengamankan surat-surat Paulus agar tetap utuh hingga kini. Sementara Injil Barnabas dan naskah-naskah lain dilenyapkan, siapa kekuatan yang terus membiayai penguatan ajaran Paulus dalam berbagai doktrin dan seminar gereja? Siapa kelompok elit yang sejak dulu menyadari bahwa pemalsuan ini harus dijaga agar umat manusia tetap berada dalam kebingungan? Dan lebih jauh lagi, apa hubungannya Paulus dengan pergerakan Yahudi rahasia yang ingin menghancurkan risalah tauhid dari dalam? Semua itu akan kita ungkap dalam lembaran selanjutnya. Jangan berpaling. Yang akan terbuka berikutnya bisa saja mengubah persepsi Anda tentang sejarah dunia, tentang agama besar, bahkan tentang realitas spiritual yang selama ini Anda yakini. Dan ketika kita menelusuri lebih jauh ke dalam jaringan rumit penyimpangan ajaran ini, kita menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Indikasi kuat bahwa Paulus bukan hanya agen perubahan teologisis, tapi bagian dari konspirasi yang lebih besar, konspirasi Yahudi untuk menghancurkan ajaran Nabi Isa dari dalam. Dalam sejarah Yahudi sendiri, tidak semua kelompok menerima Isa sebagai utusan Allah. Justru sebagian besar ulama dan pendeta Yahudi saat itu menganggap Isa sebagai nabi palsu dan ancaman bagi dominasi mereka atas Bani Israel. Maka, ketika Isa diangkat ke langit, mereka menghadapi dilema. Bagaimana cara menghapus pengaruh ajarannya yang makin luas di kalangan rakyat? Jawabannya bisa jadi adalah infiltrasi. Dan Paulus, seorang Farisi berdarah Yahudi yang sangat menguasai Taurat dan pernah menjadi penganiaya pengikut Isa, adalah kandidat ideal untuk itu. Dalam Kisah Para Rasul 23:6, Paulus sendiri mengaku, "Aku adalah orang Farisi." Farisi adalah sekte yang sangat ketat dalam hukum Yahudi dan termasuk penentang utama Isa. Maka, sangat tidak logis jika seseorang dari kalangan musuh utama Isa tiba-tiba menjadi utusan pilihan Yesus tanpa penolakan dari murid-murid asli. Bahkan, dalam surat-suratnya, Paulus nyaris tidak pernah mengutip sabda Isa secara langsung. Yang ia bawa adalah tafsir dan doktrin buatan sendiri dengan membungkusnya seolah-olah itu wahyu. Strategi ini, dalam kacamata Islam dan investigasi sejarah, sangat menyerupai metode Yahudi dalam merusak risalah para nabi. Seperti yang telah terjadi pada Bani Israel sendiri, mereka membunuh para nabi, memalsukan Taurat, dan menciptakan kitab-kitab palsu yang disebut Talmud dan Midrash. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras, membatu. Mereka suka memindahkan, mengubah perkataan dari tempat-tempatnya." Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Paulus melakukan hal yang sama, memindahkan makna wahyu dari tempatnya, dari tauhid menjadi ketuhanan Isa. Dalam tradisi Islam, para ulama juga telah membahas strategi infiltrasi ini. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa fitnah yang paling berbahaya bukan datang dari luar agama, tapi dari orang yang mengaku bagian dari agama, namun membawa ajaran yang menyimpang. Dan disinilah posisi Paulus menjadi sangat krusial. Dia diterima sebagai bagian dari Kristen, tapi diam-diam merombak keseluruhan fondasi teologi. Bahkan, sebagian besar syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Isa dihapus atas nama rahmat dan kasih karunia. Sesuatu yang tidak memiliki dasar dalam syariat manapun sebelumnya. Yang membuat posisi Paulus lebih mencurigakan adalah fakta bahwa murid-murid Isa yang asli, terutama Yakobus saudara Isa, terus mempertahankan syariat Taurat. Dalam Kisah Para Rasul 21, 20-24, Yakobus menegur Paulus dan memintanya untuk mengikuti hukum Taurat agar tidak dicurigai mengajarkan bidah. Ini bukti nyata
bahwa ajaran Paulus memang dipandang menyimpang oleh komunitas awal pengikut Isa, tapi sejarah ditulis oleh yang menang, dan murid-murid Isa yang setia pada tauhid kalah oleh kekuatan politik yang menopang Paulus. Kemenangan Paulus bukan kemenangan ide, tapi kemenangan sistem. Ia punya kekuatan logistik, akses ke penguasa Romawi, dan pengaruh besar di gereja-gereja kota besar. Sedangkan murid-murid Isa hidup dalam tekanan dan kejaran, hingga satu persatu ajaran mereka lenyap, ditinggalkan, bahkan disebut sesat oleh Ceria. Dan pada akhirnya, hanya suara Paulus yang bertahan bukan karena kebenaran, tetapi karena perlindungan kekuasaan. Kini, bukti demi bukti mulai bermunculan kembali. Manuskrip-manuskrip Laut Mati, Dead Sea Scrolls, yang ditemukan di Qumran, Palestina, pada tahun 1947 menyimpan banyak ajaran kuno Bani Israel yang mengandung prinsip-prinsip tauhid murni. Tidak ditemukan konsep trinitas atau penebusan dosa. Bahkan, teks-teks tersebut tidak menyebutkan nama Paulus sama sekali. Artinya, ajaran asli Bani Israel jauh dari doktrin Paulus. Penemuan ini sempat mengguncang dunia Kristen, namun kembali dibungkam lewat politik akademik dan sensor gereja. Bahkan, para sarjana barat mulai berani mengungkap bahwa sebagian besar doktrin utama Kristen tidak datang dari Yesus, melainkan dari Paulus. Karen Armstrong, mantan biarawati dan penulis sejarah agama, mengatakan bahwa Paulus lebih banyak memengaruhi wajah kekristenan daripada Yesus itu sendiri. Jika pengakuan ini datang dari kalangan non-muslim, mengapa umat Islam masih ragu bahwa ajaran yang saat ini dianut sebagian besar umat Kristen telah mengalami distorsi berat? Dalam Al-Quran, Allah telah memprediksi hal ini dalam Quran Surat As-Saff ayat 14. Hai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada para pengikutnya, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah? Para Hawariyun menjawab, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Maka berimanlah segolongan dari Bani Israel dan kafirlah segolongan yang lain. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ulama tafsir seperti Imam Al-Baghawi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kelompok yang beriman adalah pengikut Isa yang tetap menjaga tauhid, dan yang kafir adalah mereka yang kemudian memalsukan ajaran dan menggantinya. Seiring berjalannya waktu, kelompok yang beriman ini menjadi minoritas dan dibungkam. Paulus berada di pihak kelompok yang memalsukan. Meskipun mengklaim bertindak atas nama Isa, ia membentuk gereja yang tidak berdiri atas dasar wahyu. Tetapi strategi politik, aliansi dengan penguasa, dan interpretasi pribadi yang liar, kini kita bisa melihat benang merah yang sangat jelas. Paulus bukan hanya pribadi yang menyimpang, tapi sebuah proyek besar yang melibatkan manipulasi, sejarah, penghapusan naskah-naskah suci, pembentukan lembaga keagamaan palsu, hingga penyesatan massal yang terus berlangsung hingga hari ini. Trinitas, inkarnasi, penebusan dosa, semuanya bukan bagian dari risalah Isa yang diwahyukan oleh Allah, tapi bagian dari rekayasa teologisis yang bertujuan menjauhkan manusia dari tauhid. Dan disinilah letak peran Islam yang sesungguhnya. Bukan hanya agama terakhir, tapi koreksi terhadap penyimpangan ajaran sebelumnya. Nabi Muhammad datang untuk meluruskan kesesatan yang dibawa oleh Paulus dan kelompoknya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam di dunia dan akhirat. Ini adalah pengakuan bahwa ajaran beliau melanjutkan risalah Isa yang asli, bukan yang sudah dirusak oleh Paulus. Dokumen sejarah ini belum selesai. Masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Bagaimana mungkin satu orang seperti Paulus bisa mengendalikan jalan sejarah sebuah agama besar? Siapa yang menopangnya secara finansial? Mengapa surat-surat Nia selalu diperlakukan lebih tinggi dari Injil oleh gereja? Dan apakah ada koneksi rahasia antara Paulus dan kelompok Yahudi tertentu yang sudah lama merancang penghancuran wahyu? Semua itu akan kita bongkar, lembar demi lembar, hingga tak ada lagi yang bisa disembunyikan.
Satu pertanyaan yang tak bisa dihindari muncul dalam benak kita setelah menelusuri semua jejak ini adalah, apakah Paulus benar-benar sendirian ataukah dia adalah ujung tombak dari sebuah jaringan rahasia yang memiliki misi jangka panjang untuk membelokkan risalah samawi? Sebab, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, tak mungkin satu orang biasa, bahkan seorang mantan penganiaya pengikut Isa, bisa mendominasi arah teologi Kristen global hanya dengan penglihatan dari langit yang tidak memiliki saksi. Pasti ada kekuatan di baliknya. Kekuatan yang tahu bagaimana menguasai narasi dan menghancurkan kebenaran dari dalam. Sebagian peneliti independen mulai menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan Yahudi tertentu, terutama dari kalangan Farisi dan Saduki yang memang sejak awal memusuhi Isa. Mereka bukan hanya menolak kenabiannya, tapi secara sistematis menyusun strategi agar ajarannya tidak pernah berkembang. Ketika penyaliban gagal karena dalam pandangan Islam, Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, mereka tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk mengambil pendekatan baru, mengaburkan risalah dari dalam melalui agen yang diterima oleh pengikut Isa, tetapi membawa misi terselubung. Dan inilah yang membuat figur Paulus menjadi terlalu pas untuk diabaikan. Ia punya kredensial Yahudi Ortodoks. Ia tahu isi Taurat dan Talmud. Ia memiliki jaringan luas di kalangan Farisi. Ia berbahasa Yunani dan Ibrani. Ia punya kemampuan menulis dan berbicara yang luar biasa. Bahkan, dalam Kisah Para Rasul 22-28 disebutkan bahwa Paulus adalah warga negara Romawi, sebuah status yang sangat langka dan mahal untuk dimiliki oleh orang Yahudi biasa. Status ini memberinya hak istimewa dalam pengadilan Romawi dan kebebasan bergerak antar wilayah. Pertanyaannya, siapa yang memberinya status istimewa itu dan untuk apa? Terlalu banyak keanehan dalam perjalanan Paulus yang diabaikan oleh mayoritas umat Kristen. Ia muncul secara tiba-tiba, mengklaim wahyu pribadi, menyusun doktrin baru, dan akhirnya dijadikan tokoh sentral dalam gereja. Padahal, tidak satu pun dari murid asli Isa, yakni Hawariun, yang memberikan validasi atas klaimnya. Bahkan, seperti yang disebutkan dalam Galatia 2, Yakobus dan murid-murid lain justru meragukan keabsahan ajaran Paulus, tapi suara mereka perlahan-lahan dibungkam, dan gereja berkembang di bawah doktrin Paulus, bukan wahyu Isa. Dalam perspektif Islam, hal ini sangat relevan dengan nubuat Al-Quran yang berulang kali mengingatkan tentang tipu daya ahlul kitab yang menyembunyikan kebenaran. Dalam QS Al-Baqarah 79, Allah berfirman, "Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan, ini dari Allah, supaya mereka memperoleh keuntungan yang sedikit." Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini termasuk siapa pun yang mengarang ajaran lalu mengklaimnya berasal dari wahyu, dan itu adalah persis seperti yang dilakukan Paulus, namun yang lebih membahayakan dari semua ini adalah warisan Paulus yang menembus zaman. Ia bukan hanya mengubah ajaran Kristen saat itu, tapi mewariskan metode penyimpangan agama yang ditiru dalam berbagai sekte hingga sekarang. Bahkan, ada kemiripan yang mencolok antara strategi Paulus dan kelompok-kelompok menyimpang dalam sejarah Islam sendiri, seperti membuat tafsir pribadi atas wahyu, menolak syariat, menjadikan figur manusia sebagai perantara keselamatan, dan memanipulasi istilah wahyu untuk kepentingan pribadi. Inilah sebabnya mengapa memahami siapa Paulus bukan hanya penting bagi umat Kristen, tapi juga bagi umat Islam, karena kita hidup di dunia yang terus mewarisi warisan kesesatan ini. Ketika generasi Muslim mulai mengagumi tokoh-tokoh Barat tanpa menyadari bahwa fondasi pemikiran mereka dibangun di atas kerangka Paulus, maka sesungguhnya umat sedang berjalan ke arah yang sama, meniru bentuk agama yang kehilangan ruh wahyu dan digantikan dengan dogma buatan manusia. Bahkan dalam bab kurikulum teologi Barat, para mahasiswa teologi lebih banyak mempelajari surat-surat Paulus ketimbang perkataan Isa sendiri. Ini menjadi ironi besar. Ajaran Isa dikubur hidup-hidup oleh pengikutnya sendiri dan digantikan oleh doktrin Paulus yang tidak didasarkan pada interaksi langsung dengan Nabi. Dan ironisnya lagi, justru gereja-gereja besar yang kini berdiri megah
di seluruh dunia adalah institusi yang melanggengkan ajaran ini. Lalu bagaimana dengan Injil yang ada sekarang? Apakah benar-benar berasal dari Isa? Jawabannya, tidak seluruhnya. Karena mayoritas ajaran teologi Kristen bersumber dari surat-surat Paulus. Kitab Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab dan 13-14 diantaranya adalah tulisan Paulus. Ayub, saksi mata kehidupan Isa, bukan murid Isa, dan bahkan bukan bagian dari komunitas Hawariyun. Tapi ia mengklaim dirinya rasul yang setara, bahkan lebih tinggi. Ini saja sudah cukup sebagai red flag bagi siapapun yang mencari kebenaran. Apa dampaknya bagi dunia? Ajaran ketuhanan Yesus telah menyesatkan lebih dari 2 miliar manusia di seluruh bumi. Mereka beribadah bukan kepada Allah yang Esa, tetapi kepada anak Allah yang konsepnya tidak dikenal oleh Isa sendiri. Bahkan istilah anak Allah itu pun, menurut para peneliti, bersifat metaforis dalam tradisi Yahudi dan tidak pernah dimaksudkan secara harfiah sebagai Tuhan. Tapi Paulus mengambil istilah itu, memperluas artinya, dan membangun seluruh teologi. Di atas fondasi tersebut, doktrin Trinitas sendiri tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam satu ayat pun. Bahkan dalam 1 Yohanes 5-7, ayat yang sering digunakan sebagai dasar Trinitas, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terbukti merupakan sisipan yang baru ditambahkan dalam manuskrip Latin Abord K16 dan tidak ada dalam manuskrip Yunani asli. Ini adalah bukti penyusupan doktrin secara terang-terangan dan bukti bahwa warisan Paulus terus disempurnakan oleh gereja lewat rekayasa teks dalam Islam. Tidak ada ruang untuk penyimpangan seperti itu. Wahyu dijaga. Al-Quran tidak mengalami revisi teks. Hadis pun dikritisi dengan metode ilmiah yang luar biasa ketat. Tapi mengapa kita tidak menerapkan semangat ini dalam menelusuri agama-agama lain, terutama untuk memahami kenapa dunia saat ini dikuasai oleh warisan ajaran yang justru lahir dari penyimpangan? Kini saatnya kita membuka mata. Dunia telah terlalu lama dibutakan oleh narasi palsu yang dikendalikan oleh para perancang sejarah. Paulus adalah contoh bagaimana seseorang bisa menciptakan ilah baru tanpa senjata, hanya dengan pena dan pengaruh. Dan hari ini, warisannya masih hidup, bukan hanya dalam gereja, tapi dalam sistem global yang membentuk cara berpikir umat manusia. Lembar dokumen ini belum selesai. Masih ada satu pertanyaan yang paling menentukan. Apakah ada bukti bahwa Nabi Isa sendiri pernah memperingatkan tentang akan munculnya seseorang yang mengaku sebagai utusan, tapi membawa ajaran yang tidak pernah ia sampaikan? Dan jika ada, apakah peringatan itu kini masih bisa ditelusuri di dalam kitab yang disisakan oleh sejarah? Kita akan membongkar semuanya, satu persatu. Jika kita gali lebih dalam ke dalam Injil-Injil yang masih tersisa, sekalipun telah banyak disaring dan bahkan dirusak oleh otoritas gereja, maka kita tetap akan menemukan jejak peringatan dari Nabi Isa alaihi salam tentang akan datangnya penyesat besar yang menyusup di antara umatnya. Penyesat itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, mengaku sebagai rasul, memakai nama Isa, namun menyebarkan ajaran yang tidak pernah diajarkan sang Nabi. Dalam Injil Matius 7:15-16, Isa memperingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini adalah peringatan yang sangat tajam. Dan jika dihubungkan dengan kenyataan bahwa Paulus datang bukan dari barisan murid-murid Isa, melainkan dari pihak penindas yang tiba-tiba mengaku melihat wahyu, maka kecurigaan itu menjadi sangat masuk akal. Lebih jauh lagi, dalam Matius 24:24, Isa berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Paulus dalam catatan Kisah Para Rasul memang dikisahkan melakukan mujizat, tapi semua itu hanya bersumber dari tulisan pengikutnya, bukan kesaksian para murid asli. Tak ada satupun saksi hidup yang mencatat
bahwa Isa memerintah Paulus untuk berdakwah, apalagi memberikan otoritas kerasulan. Semua yang Paulus klaim datang dari penglihatan pribadi, sebuah metode yang rawan manipulasi dan sama sekali tidak sesuai dengan standar kenabian dalam Islam. Standar kenabian sangat ketat, harus ada wahyu yang turun melalui malaikat Jibril, disertai dengan mukjizat, dan dibuktikan dengan akhlak dan konsistensi risalah yang selaras dengan para nabi sebelumnya. Paulus tidak memenuhi satupun dari kriteria ini. Justru sebaliknya, ia menulis doktrin yang membatalkan hukum-hukum Allah, mengklaim bahwa syariat tidak lagi berlaku, dan membangun agama baru yang sangat jauh dari risalah Nabi Isa. Ini bukan sekadar perbedaan interpretasi, ini adalah pembentukan agama baru dengan stempel palsu. Injil Barnabas sekalipun tidak diakui oleh gereja, memberikan peringatan yang jauh lebih spesifik. Dalam pasal 70 dan seterusnya, Isa menyebutkan bahwa setelah kepergiannya akan datang seorang yang mengaku membawa ajaran baru dan mengubah hukum. Barnabas juga mencatat bahwa Isa secara eksplisit menolak status ketuhanan dan justru menyampaikan nubuat tentang datangnya nabi terakhir bernama Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Namun, Injil ini dimusnahkan dari peredaran oleh konsili gereja. Hanya 1 atau 2 manuskrip yang berhasil diselamatkan dan ditemukan kembali pada abad ke-16 di perpustakaan pribadi Paus. Pertanyaannya, jika Injil Barnabas adalah palsu, mengapa gereja takut terhadap isinya? Mengapa Vatikan melarang publikasi masif? Mengapa isi Injil ini justru sangat selaras dengan Al-Quran dan ajaran tauhid para nabi sebelumnya? Sementara Injil resmi malah syarat doktrin yang tidak rasional seperti penebusan dosa oleh darah, ketuhanan manusia, dan dosa warisan. Latar belakang sejarah menunjukkan bahwa semua doktrin yang disahkan gereja pasca konsili Nicaea adalah hasil kompromi politik antara kekuasaan Romawi dan elit gereja. Paulus menjadi fondasi utama karena ia membawa konsep yang lebih universal, lebih mudah diterima bangsa-bangsa non-Yahudi, dan tentu saja lebih sesuai dengan sistem paganisme Romawi. Konsep anak Tuhan, penebusan dosa, dan ritual suci darah punya akar kuat dalam kepercayaan Yunani Romawi. Inilah sebabnya ajaran Paulus lebih mudah disebarkan ke seluruh Eropa, karena ia bukan menghadirkan kebenaran, tetapi sinkretisme, yakni pencampuran ajaran samawi dengan politeisme lokal. Apa yang dilakukan Paulus pada dasarnya adalah menjinakkan risalah kenabian. Ia mengambil semangat revolusioner dari ajaran Isa dan menggantinya dengan dogma emosional yang tidak lagi menuntut syariat, tidak lagi menekankan amal, dan tidak mengganggu kekuasaan politik. Ia mengemas agama sebagai perdamaian batin tanpa kewajiban, tanpa hukum. Maka tak heran jika gereja Roma menjadikannya pahlawan dan pengganti murid-murid Isa, padahal dari sisi sanad, akidah, dan akhlak dakwah, Paulus sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Yakobus, Petrus, atau Yohanes. Sejarawan Kristen awal pun mengakui bahwa Paulus menciptakan Kristen yang berbeda dari ajaran Yesus dalam The New Testament and the People of God, karya Antinggi. Disebutkan bahwa Yesus mengajarkan kerajaan Allah dan transformasi sosial melalui ketaatan kepada Allah. Sementara Paulus mengajarkan pembenaran melalui iman dan keselamatan pribadi melalui pengorbanan Kristus. Ini adalah dua pesan yang berbeda, dan dunia saat ini mengadopsi pesan yang kedua yang tidak berasal dari Yesus sendiri, tapi dari Paulus. Disinilah Islam berdiri sebagai koreksi akhir zaman. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27, Allah menyebutkan bahwa Isa adalah nabi yang diutus dengan Injil, dan bahwa para pengikutnya memiliki belas kasih. Tapi kemudian Allah berfirman, "Kami tidak mewajibkan kepada mereka hal itu, tetapi mereka yang mengada-adakan." Para mufasir menjelaskan bahwa yang diada-adakan itu adalah doktrin biarawan, pertapaan, dan sistem keagamaan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah, dan itu semua muncul setelah pengaruh Paulus mendominasi gereja. Kini kita berada di titik akhir dari labirin sejarah ini, di mana semua tanda menunjuk pada satu simpul yang sama. Paulus adalah arsitek penyimpangan terbesar
dalam sejarah agama-agama samawi. Ia adalah orang yang mengaku pengikut Isa, namun tidak pernah belajar langsung dari Isa. Ia membawa doktrin baru, menghapus syariat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan semua, tanpa restu satupun murid asli Isa. Ia didukung oleh kekaisaran Romawi, dielu-elukan oleh gereja, tapi ditolak oleh kebenaran dan fakta sejarah. Namun lembaran terakhir dari dokumen ini belum benar-benar tertutup. Masih ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa sampai hari ini gereja dan institusi Kristen tetap mempertahankan ajaran Paulus? Padahal bukti-bukti penyimpangannya sudah semakin terang. Siapa yang paling diuntungkan jika manusia terus meyakini bahwa keselamatan hanya datang dari darah manusia yang disalib, bukan dari ketaatan kepada Tuhan yang Esa? Pertanyaan ini akan membawa kita kepada simpul yang jauh lebih besar. Bukan hanya tentang Paulus, bukan hanya tentang Isa, tapi tentang skenario global yang telah dirancang sejak ribuan tahun untuk menggiring umat manusia keluar dari tauhid. Kita akan segera masuk ke fase akhir dari penyelidikan ini, ke fase di mana rahasia yang paling dijaga sejak awal akan terbongkar. Lalu tibalah kita pada simpul besar yang selama ini dikaburkan oleh kabut sejarah, bahwa Paulus bukan hanya penyesat, tetapi instrumen dari skenario global yang lebih tua dari kekristenan itu sendiri. Ia adalah bagian dari pola yang berulang dalam sejarah umat manusia, di mana para nabi diutus membawa tauhid, tapi ajaran mereka selalu ditunggangi oleh orang-orang dalam yang menyamar sebagai pengikut, padahal sejatinya agen penghancur. Dan pola ini tidak berhenti pada Isa, tapi berusaha pula menyusup ke dalam Islam, agama terakhir yang dijaga langsung oleh Allah melalui Al-Quran. Jika kita tarik garis panjang ke belakang, kita menemukan bahwa Bani Israel adalah umat yang sangat sering melakukan pengkhianatan terhadap nabi-nabi mereka. Mereka membunuh Zakaria, menganiaya Yahya, menuduh Maryam dengan fitnah keji, dan merencanakan penyaliban terhadap Isa. Maka, ketika rencana fisik gagal karena Allah menyelamatkan Isa dan mengangkatnya ke langit, mereka mengalihkan taktik, mengacaukan ajarannya dari dalam. Dan Paulus, seorang Farisi yang pernah menjadi algojo bagi para pengikut Isa, tiba-tiba berubah haluan dan menjadi rasul? Bukankah ini sangat mencurigakan? Ulama besar seperti Imam Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab, Al-Syahih, Liman Badaladian, Al-Masih, secara gamblang menyebut Paulus sebagai pendusta dan pemalsu agama. Ia menulis, Paulus tidak memiliki sanad, tidak pernah melihat Isa, dan telah menciptakan agama yang bukan dari Isa. Umat Nasrani telah terperdaya oleh orang ini. Ini bukan sekadar pandangan teologisis, tetapi juga sejalan dengan bukti sejarah. Paulus bukan melanjutkan ajaran Isa, tapi menggantikannya dengan ideologinya sendiri. Dan sayangnya umat Nasrani justru mengangkat dia lebih tinggi dari Isa itu sendiri. Lebih dari itu, Paulus memperkenalkan konsep keselamatan tanpa syariat, hanya dengan iman kepada penyaliban. Ini sangat menggoda bagi masyarakat Romawi yang sejak lama hidup dalam budaya hedonistik dan penuh berhala. Agama baru versi Paulus tidak menuntut sunat, tidak mengharamkan makanan, tidak mewajibkan puasa, dan tidak mengikat dengan hukum-hukum langit. Ia hanya meminta pengakuan iman secara verbal bahwa Yesus adalah Tuhan yang disalib. Maka tidak heran ajaran ini menyebar cepat, bukan karena kebenaran, tapi karena kemudahan dan kompromi terhadap hawa nafsu. Dalam Islam, konsep ini jelas tertolak. Al-Quran menyatakan bahwa iman tanpa amal adalah sia-sia, dan amal tanpa syariat adalah kesesatan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggoda-godakan sesuatu dalam urusan kami, ini agama, yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jelas, ajaran Paulus yang membuang hukum dan menjanjikan surga lewat penyaliban bukan hanya palsu, tapi berbahaya bagi peradaban. Ia membentuk umat yang pasif, menggantungkan keselamatan kepada darah orang lain, bukan perjuangan diri untuk taat kepada Tuhan. Dan kini, kita melihat dampaknya di dunia modern. Mayoritas umat manusia percaya bahwa mereka bisa selamat hanya dengan keyakinan tanpa amal. Mereka mengagungkan figur manusia Yesus melebihi Tuhan itu sendiri.
Mereka menjalani hidup bebas syariat, namun mengira bahwa kasih Tuhan akan mengampuni segalanya karena pengorbanan Sang Anak Tuhan. Ini adalah hasil dari doktrin Paulus yang telah merasuk ke dalam sistem pendidikan, budaya populer, hingga film-film Hollywood. Ini adalah kolonialisme spiritual yang lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Bahkan di zaman ini, ajaran Paulus kembali direplikasi oleh gerakan liberal dalam Islam. Lihatlah bagaimana kelompok-kelompok menyimpang mulai mengatakan bahwa syariat tidak penting, bahwa yang terpenting adalah cinta dan damai, dan bahwa semua agama adalah sama. Bukankah ini adalah bayang-bayang Paulus yang kembali menjelma? Bukankah ini adalah misi infiltrasi spiritual yang pernah berhasil menghancurkan ajaran Isa, dan kini mencoba melakukan hal yang sama terhadap Islam? Tapi, Allah telah menjanjikan perlindungan terhadap Al-Quran. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Edzikar Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Maka Islam tidak akan pernah bisa dirusak seperti Injil. Namun bukan berarti upaya untuk merusaknya berhenti. Justru musuh-musuh tauhid semakin canggih. Mereka tidak lagi datang dengan senjata, tetapi dengan narasi, film, teori, dan pendidikan. Mereka tidak menyerang langsung, tapi menyusup seperti dulu Paulus menyusup ke dalam komunitas pengikut Isa. Maka tugas kita hari ini bukan hanya menolak ajaran Paulus, tetapi mengenali metodenya dan menghalau semua bentuk penyusupan yang mirip. Dan kita harus membentengi umat dengan ilmu, sejarah, dan tauhid. Kita harus ajarkan bahwa keselamatan bukan dari darah manusia, tetapi dari taat kepada Allah dan mengikuti nabinya. Kita harus bongkar semua jejak manipulasi sejarah agar generasi selanjutnya tidak kembali tertipu seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan ketika dunia kembali pada satu fakta bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang menyempurnakan risalah, dan bahwa agama yang lurus adalah Islam, maka saat itu proyek besar pemalsuan agama yang dimulai oleh Paulus akan berakhir. Tapi jalan ke sana masih panjang, masih ada yang harus dibongkar, masih ada pertanyaan yang menggantung dan mengarah ke lapisan lebih dalam. Apakah para penguasa dunia saat ini tahu siapa Paulus sebenarnya? Apakah sistem internasional modern dengan trinitas keuangan, budaya, dan politiknya merupakan warisan dari semangat doktrinal Paulus yang telah mendewakan manusia, menghapus syariat, dan menyebarkan doktrin keselamatan Apakah dunia sedang menjalani fase terakhir dari skenario besar untuk menghapus tauhid secara global? Semua pertanyaan itu akan membawa kita ke fase penutup dari penyelidikan ini. Tapi belum sekarang, karena lembar-lembar terakhir ini mengandung nama-nama besar, institusi global, dan kekuatan gelap yang selama ini bersembunyi di balik simbol-simbol religius. Kita akan membongkarnya tanpa sensor, tanpa ragu. Lalu mari kita masuki babak terakhir dari dokumen investigatif ini, sebuah babak yang akan menghubungkan sosok Paulus dengan kekuatan global yang saat ini mengendalikan arah pemikiran umat manusia. Kita telah membuktikan bahwa Paulus adalah perancang awal pemalsuan risalah Nabi Isa alaihi salam. Tapi jejak-jejaknya tidak berhenti di abad pertama. Warisan ideologis Paulus telah menjelma menjadi sistem teologi, politik, bahkan ekonomi dunia yang hari ini menjajah bukan hanya tubuh, tetapi juga hati dan pikiran manusia. Jika kita menelusuri lebih dalam, kita akan mendapati bahwa seluruh doktrin utama Paulus membentuk satu kerangka berpikir khas yang kemudian menjadi fondasi spiritual Barat modern. Pertama, doktrin keselamatan tanpa hukum. Ini membentuk masyarakat yang menolak aturan syariat dan mengagungkan kebebasan absolut. Kedua, kultus terhadap figur manusia, dalam hal ini Yesus, sebagai Tuhan yang membentuk budaya pemujaan selebritas, pemimpin, bahkan penyembahan terhadap negara di era modern. Dan ketiga, penolakan terhadap syariat yang melahirkan dunia sekuler, di mana agama tidak lagi menjadi pedoman dalam hukum dan pemerintahan. Jejak Paulus secara ideologis dapat kita lihat dalam gerakan filsafat Eropa, abad pertengahan dan pencerahan. Para tokoh seperti Martin Luther, pendiri Protestanisme,
adalah pengagum berat Paulus. Bahkan dalam bukunya Preface to the Epistle to the Romans, Luther menulis, surat Paulus kepada jemaat Roma adalah kitab paling murni dari Injil. Ia tidak menyebut perkataan Yesus sebagai pusat ajaran Kristen, tetapi justru tulisan Paulus, dan dari sinilah lahir satu tradisi intelektual yang memutus agama dari wahyu dan menggantinya dengan spekulasi manusia. Gerakan ini melahirkan revolusi Prancis, sekularisme, kapitalisme, dan pada akhirnya membentuk sistem global yang kita hidupi hari ini. Sistem yang menolak Tuhan sebagai sumber hukum, menyingkirkan agama dari ruang publik, dan menggantinya dengan hukum buatan manusia yang selalu bisa diubah sesuai kepentingan penguasa. Semua ini, jika ditelusuri akarnya, adalah warisan dari logika Paulinis. Keselamatan tanpa syariat, kasih tanpa hukum, dan iman tanpa pengorbanan. Namun, lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih mencengangkan. Simbol-simbol Trinitas dan darah sebagai penebus dosa yang dikembangkan oleh Paulus ternyata menjadi bagian dari ritual rahasia dalam banyak organisasi global. Jika kita pelajari simbolisme Freemasonry, Illuminati, dan kelompok-kelompok elit dunia, kita akan menemukan banyak kemiripan dengan doktrin Kristen Paulinis, pemujaan terhadap cahaya, konsep anak Tuhan, serta ritual pengorbanan darah sebagai bentuk perjanjian spiritual. Bahkan dalam tata cara ritual Freemasonry, terdapat tahap-tahap yang disebut sebagai inisiasi anak cahaya, sebuah konsep yang secara terminologis mirip dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus 5:8. Karena dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini bukan sekadar kesamaan kata, tapi pola pemikiran bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui jalan simbolis yang disusun oleh elit spiritual, bukan dari wahyu dan syariat. Inilah penyimpangan yang dimulai oleh Paulus dan kini diabadikan oleh sistem kekuasaan modern. Dan mari kita lihat lebih jauh, siapa yang mengendalikan media global, sistem pendidikan dunia, ekonomi internasional, hingga kebijakan politik lintas negara. Kebanyakan berasal dari kelompok yang mewarisi semangat pembebasan dari hukum ilahi dan menggantinya dengan supremasi manusia. Konsep hak asasi manusia yang daya gangkan dunia modern hari ini dalam banyak kasus digunakan untuk membenarkan penyimpangan moral dan pembangkangan terhadap hukum Allah. Semua ini adalah hasil langsung dari proyek besar penyimpangan yang akarnya berada pada Paulus. Lebih ironisnya, simbol salib yang dulunya adalah alat penyiksaan Romawi telah dijadikan lambang kasih sayang, keselamatan, dan kemuliaan. Ini adalah simbol paling sukses dari propaganda spiritual dalam sejarah manusia. Sebuah alat penyiksa diubah menjadi simbol suci. Ini adalah manipulasi realitas yang luar biasa, dan Paulus adalah arsitek dari semua itu. Sekarang mari kita tutup lingkaran sejarah ini. Ketika Al-Quran menyatakan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Maka ayat ini bukan hanya menyanggah umat Kristen, tetapi menyerang langsung inti doktrin Paulus. Karena murid-murid asli Isa tidak pernah mengatakan Isa adalah Tuhan. Mereka tetap berada di jalan tauhid. Hanya Paulus yang membawa doktrin itu, dan karenanya kritikan Al-Quran sejatinya mengarah tepat kepadanya. Lebih jauh, dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, Nabi Isa berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku Taurat, dan memberi kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Paulus tidak pernah menyebut kabar ini. Tidak satu pun suratnya berbicara tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Bahkan ketika sebagian komunitas Nasrani awal seperti Ebionites meyakini akan datangnya Nabi terakhir, Paulus mengabaikannya, menit jalur pewahyuan, dan menjadikan dirinya sebagai rujukan tunggal. Inilah yang membuat Islam menjadi satu-satunya penyelamat terakhir. Ajaran Islam bukan hanya koreksi terhadap penyimpangan Injil, tetapi juga benteng terhadap infiltrasi pemikiran. Paulus
Islam menolak konsep dosa warisan. Islam menolak bahwa seorang nabi bisa menjadi Tuhan. Islam menolak keselamatan lewat darah dan mengajarkan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Inilah yang sejak awal ingin dihancurkan oleh masu-masu agama tauhid, dan mereka telah mencobanya melalui Paulus. Dan hari ini kita hidup di masa di mana jejak Paulus tidak hanya terlihat dalam gereja, tapi di mana-mana. Dalam film, dalam sistem pendidikan, dalam politik, dalam ekonomi, bahkan dalam gerakan moralitas palsu yang mengatasnamakan cinta dan kasih, tapi menolak hukum Allah. Umat Islam harus sadar bahwa yang mereka hadapi hari ini bukan sekadar perang ideologi, tetapi perang spiritual panjang yang telah berlangsung sejak Paulus menyusup ke tengah pengikut Isa. Lembar-lembar dokumen ini kini terbuka seluruhnya. Kita telah melihat bagaimana satu figur mampu membelokkan sejarah, menciptakan agama baru, memengaruhi kekaisaran, dan akhirnya menanamkan pengaruh hingga ke jantung peradaban modern. Paulus bukan hanya penyesat, ia adalah simbol dari semua yang bertentangan dengan risalah tauhid. Dan kini giliran kita untuk memilih, apakah akan terus hidup di bawah bayang-bayang warisan Paulus, atau kembali kepada risalah asli yang diajarkan semua nabi. La ilaha illallah. Kebenaran telah dijelaskan, maka tinggallah manusia. Apakah mereka mau tunduk atau tetap menolak? Dokumen sejarah ini telah membuka satu persatu tabir yang selama ini tersembunyi di balik sosok yang selama ribuan tahun dianggap sebagai rasul dalam tradisi Kristen. Paulus melalui penggalian fakta sejarah, perbandingan ayat-ayat Alkitab, dan tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menemukan bahwa Paulus bukanlah murid Nabi Isa alaihissalam, bukan pula penerus risalahnya, melainkan penyimpang besar yang telah merombak ajaran tauhid menjadi teologi buatan manusia. Ia menyisipkan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari wahyu, menghapus syariat, dan menciptakan doktrin yang akhirnya menyesatkan miliaran manusia hingga hari ini. Paulus bukanlah sekadar tokoh sejarah, ia adalah arsitek awal dari sistem penyimpangan yang menjelma dalam berbagai bentuk kekuasaan modern. Teologi menyimpang, ideologi liberal, dan spiritualitas palsu yang menjanjikan keselamatan tanpa ketaatan. Ajarannya telah mengkristal dalam institusi besar, ritus keagamaan, bahkan dalam cara dunia memandang agama dan kebenaran itu sendiri. Dan yang paling mencengangkan, semua itu masih terus diwariskan dan dijaga oleh kekuatan-kekuatan global yang menjadikan pemalsuan risalah sebagai fondasi ideologis sistem dunia. Islam hadir sebagai cahaya terakhir, sebagai koreksi atas penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Paulus. Al-Quran menolak semua bentuk pemalsuan wahyu. Ia menegaskan bahwa keselamatan hanya datang dari Allah melalui tauhid dan ketaatan kepada syariatnya, bukan dari darah manusia yang disalib atau dari kepercayaan buta kepada makhluk yang diangkat menjadi Tuhan. Kini, setelah semua bukti terbuka, tugas kita sebagai Muslim bukan hanya mengetahui, tetapi menyampaikan dan memperingatkan. Umat Islam harus bangkit dari ketidaktahuan sejarah. Jangan biarkan generasi kita meminum racun ajaran Paulus yang dikemas dalam simbol-simbol modern. Jangan biarkan warisan penyimpangan itu merusak kemurnian akidah yang dibawa oleh para nabi. Dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad. Jika kita diam, maka sejarah akan terulang. Tapi jika kita bergerak dengan ilmu, dengan dakwah, dengan kesadaran, maka kita akan menjadi bagian dari gelombang besar yang akan memulihkan kembali apa yang telah dirusak. Sebab cahaya kebenaran tidak pernah padam. Ia hanya tertutup hingga ada yang bersedia meniup debu dan membuka kembali kitab sejarah yang dilupakan. Dan hari ini, Anda para penonton, pembaca, dan pencari kebenaran telah menjadi saksi bahwa Paulus bukan penyelamat, tapi perusak, bahwa ajaran Isa bukan trinitas, tapi tauhid, dan bahwa Islamlah satu-satunya jalan yang lurus dari Allah melalui para nabi tanpa rekayasa manusia. Semoga Allah menetapkan hati kita
dalam Islam, meneguhkan kita di atas jalan kebenaran, dan menjauhkan kita dari jalan-jalan orang yang dimurkai dan tersesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.